Di film Ketika Cinta Bertasbih banyak kebaikan. Alhamdulillah orang terinspirasi. Ada yang ngasih nama anaknya Azam gitu kan. Itu udah ribuan orang ya. Di Malaysia, di Hong Kong dan macam-macam ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga saya ke Purwakarta ya, ada selesai acara nyamperin saya. Mas Holidi, saya kasih nama anak saya Muhammad Holidi Asadil Alam. Loh, nama saya persis nih sesuai dengan akte saya, yang dapat royalti dong saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam program podcast Radio JC, dan alhamdulillah di siang hari ini di bulan Ramadan ini sungguh spesial sekali ya. Ada istilahnya kita nge-hostin seorang hostin. Ya, kita kedatangan tamu spesial, dan juga ini hari spesial karena Bang J pakai apa nih, syal dari syal lambang Palestina ya, bendera Palestina. Dan kita akan ngobrol banyak pastinya, dan siapa tamu kita langsung saja kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sebelah kita ada Ustadz Muhammad Holidi Asadil Alam. Biasa lebih dipanggil Ustadz Holidi. Iya, Ustadz Holidi. Ustadz Holidi. Mungkin kita ngobrol dikit ya. Mungkin ada beberapa mitra JC yang mungkin pengen tahu detail gitu tentang Ustadz Holidi ini gitu. Yang mana beliau kecilnya tuh lahir di Jawa Timur, Ustadz Bangil. Ya, di Bangil. Tapi dulu sempat mondok. Mondok. Jadi kakek saya tuh punya pesantren, kakek saya Kiai Dhofir Ali, pesantren. Terus mondok di beberapa pondok, termasuk pondoknya kakek saya yang namanya Pondok Al-Masudi ya. Kan, terus saya mondok di pondok pesantren Tandurul Hija. Kan. Terus TK, SD, SMP di madrasah kan, SMP-nya masih di Bangil, Jawa Timur, SMA-nya di Jakarta. SMA di Jakarta ya. Terus di Jakarta juga saya mondok sambil sekolah waktu itu ya, sambil lulus sekolah lah. Di pondok pesantren Darul Islah di Pejaten. Pejaten. Jakarta Selatan, Bujit ya, Jakarta Selatan. Iya, tapi dulu maksudnya lagi kecil emang pengen jadi seorang ustadz kah? Atau maksudnya dulu pas kecil apa tuh cita-citanya sebenarnya? Ya, karena keluarga pesantren ya saya. Jadi memang abah ibu saya mendidik yang pertama adalah tentang agama. Gitu kan. Makanya TK, SD itu di madrasah. Ya. Karena kata abah saya dan ibu saya, pondasinya harus memang kuat. Gitu kan. Perkara nanti kuliah mau di negeri dan macam-macam ya silakan. Gitu, ya. Dan memang saya ingin sekali mondok waktu itu. Cuman saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak saya, istilahnya 3 bersaudara ini cowok semuanya. Saya jarak dengan kakak saya yang kedua itu 8 tahun. Jadi waktu saya SD, kakak saya dua-duanya lagi mondok di Jombang waktu itu ya. Di Jawa Timur juga. Nah, saya mau mondok, tapi anak terakhir kan. Nah, orang tua saya kayaknya berat gitu kan untuk saya kalau misalnya mondok juga gitu kan. Berharap ada anaknya yang terakhir di rumah gitu, yaitu saya. Nah, makanya ketika lulus SMP baru saya hijrah ke Jakarta. Milih merantau di Jakarta. Waktu itu ada kakak sepupu lah ya tinggal di Jakarta. Saya tinggal sama beliau di Jakarta. Jadi kayak ngontrak rumah gitu, tinggal berdua karena istrinya ada di Jawa Timur juga waktu itu. Dan saya berjuang tuh SMA di Jakarta. Karena kakak saya yang mondok tuh ngomong, ya Holidi nih lulus SMP harus keluar rumah katanya. Kalau nggak gitu ya nanti tinggal di Bangil membanggakan harta orang tua. Gitu kan. Maksudnya paling SMA minta beli motor, terus kan gaya gitu kan di kampung gitu kan, di desa saya, di kota saya gitu kan, di kota Bangil. Kalau bisa udah mandiri gitu ya. Dan pilihannya mondok atau ke Jakarta. Karena ada kakak sepupu yang tinggal di Jakarta, kakak sepupu gitu ya. Aktivis organisasi Islam juga beliau. Ya, jadi akhirnya saya milih ke Jakarta sambil merantau, gitu kan ya, berjuang di Jakarta. Ya, dan notabene saya ada prestasi di dunia fashion show busana Muslim. Jadi TK itu ada fashion show, ibu nyiapin baju, gitu kan, bikin baju sendiri buat saya dan juara terus. Sampai SD kelas 4 ikut kompetisi fashion show busana Muslim, ya,
di luar sekolah gitu kan, ada IO yang menyelenggarakan, saya juara terus sampai puncaknya di Aneka Yes, The Best Catwalk. Aneka Yes, ya. 2002 gitu kan ya. The Best Catwalk 2002 saat saya SMP kelas 2. Banyak tawaran main sinetron dan lain, banyak tawaran manajemen artis yang memfasilitasi semuanya ya. Kayak tempat tinggal, mobil pulang sekolah dan lain. Tapi saya waktu itu masih ingin ada di Bangil. Jadi saya selesaikan dulu SMP, baru saya ke Jakarta. Nah, saya merantau di Jakarta. SMA ternyata udah padat banget jadwalnya karena saya full day. KBK kan, kurikulum KBK. Angkatan pertama kan di KBK. Yang Senin sampai Jumat pulang sampai sore, Sabtu ekskul, ya Sabtu Minggu libur lah ibaratnya. Jadi nggak sempat casting-casting. Baru lulus SMA tuh. Ya. Terus ada informasi audisi film Ketika Cinta Bertasbih. Yang RCTI dan Cinemark buka audisi 9 kota besar di Indonesia dan 1 negara di luar negeri, yaitu di Mesir. Saya ikut, total yang audisi ada 9.000 orang, termasuk banyak artis yang ikut juga, ngantri. Ya, qadarullah Allah menakdirkan saya jadi peran utama. Banyak wartawan yang nanya, resepnya apa Mas Rudi sampai terpilih dari 9.000 orang lebih nih data RCTI yang ada. Banyak artis-artis yang ikut juga, ngantri, ingin jadi peran utama di film Ketika Cinta Bertasbih. Saya jawabnya, ini semua karena innamal a'malu binniyat, niatnya ingin membahagiakan orang tua. Birrul walidain. Modal saya hanya ingin membahagiakan orang tua, bikin nangis orang tua karena prestasi gitu kan, bukan karena masalah-masalah gitu ya. Pengen hatinya orang tua itu berbunga-bunga ya, dan menangis air mata yang terharu karena prestasi saya. Gitu. Ternyata memudahkan jalan. Saya terpilih dari 9.000 orang. Tidak pernah kebayang saya jadi bintang film dengan film yang sebesar KCB. Bahkan waktu itu ditulis mega film kan. Yang syuting di Mesir asli, di negeri para Anbiya, di Kairo, di Alexandria, di dalam Universitas Al-Azhar. Kairo Mesir, universitas tertua di dunia. Yang negara lain, negara Hollywood datang ke Mesir aja nggak bisa tuh syuting di dalam Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kalau syuting di Kairo, di Sphinx Piramid, di Alexandria boleh. Masalah bayar kan. Tapi di dalam Universitas Al-Azhar Kairo tidak boleh. Gitu kan. Karena dicek dulu skenarionya, Islami atau enggak, sesuai syariat Islam atau enggak. Dan dari berdirinya Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang universitas tertua di dunia, hanya 1 film yang dari luar negeri Mesir yang boleh syuting di dalam kampus tersebut, yaitu film Ketika Cinta Bertasbih dari Indonesia. Subhanallah. Totalnya ada 3 film saja, 2 film Mesir dan 1 film dari luar Mesir, yaitu film Ketika Cinta Bertasbih dari Indonesia, yang boleh syuting di film di dalam area ya, di dalam area Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Hanya film Ketika Cinta Bertasbih, alhamdulillah. Subhanallah. Boleh Ustaz ya? Boleh, karena dicek dulu gitu kan, skenarionya. Dan penulisnya alumnus Al-Azhar Kairo Mesir kan. Tapi dicek dulu tetap oleh Gransi Al-Azhar Kairo Mesir dan lain-lain. Berarti maksudnya untuk luar negeri pertama kali, apa memang sebelumnya udah pernah ke Mesir Al-Azhar gitu? Saya baru pertama kali itu seumur hidup. Langsung ke Mesir syuting dengan aktor-aktor senior gitu kan. Istilahnya waktu itu RCTI dan Cinemark artis paling ngetop ya. Di 2008 itu taruh semua di film Ketika Cinta Bertasbih. Yang senior maupun yang muda-muda juga taruh semuanya. Saya waktu itu 19 tahun. Mudah sekali. Ya Allah. Saya dulu mengira maksudnya ketika film KCB itu muncul gitu. Saya tuh sebenarnya jebolan Mesir gitu, Al-Azhar Kairo gitu. Berarti saking mendalaminya ya. Ngirain gitu. Ya, karena termasuk balagonya ya gitu kan, lagamnya gitu kan tentang bahasa Arab. Karena pernah di pesantren ya. Gitu kan ya. Terus waktu casting juga dites bahasa Arab, hafalan Al-Quran surat apa aja, terus acting bahasa Arab gitu kan, Fusha maupun Amia gitu kan. Amia kan di Mesir itu kayak ibaratnya bahasa Jakartanya lah, Fusha bahasa Indonesianya gitu kan. Oh, bahasa buku gitu kayak aku kamu gitu. Baku kalau Fusha, seperti di Arab Saudi kalau kita umroh kan atau haji kayak Fahaluk apa kabar, kalau di Mesir kan Izayak. Izayak apa kabar? Izayak gitu kan. Iya, Izayak ya. Gitu kan. Dan banyak ya kayak ada dialog amu khustori bitagami nur hitab kriatul banat madinah nasr wa nazilna andil mahatto. Di situ bitagami gitu kan. Bukan bitajami. Kan masjid kan, jami. Tapi orang Mesir tuh jim jadi goin. Oh gitu. Bitagami. Iya. Berarti kalau udah jajah jadi dagogo tuh. Iya, ayam ya. Dagogo. Gitu, terkait tadi misalnya akhirnya terjun ke dunia film gitu. Dan saya sendiri kan dari keluarga pondok pesantren gitu, Saya ada polemik nggak, Saya? Atau misalnya dari warga atau lingkungan gitu yang
Ya. Gimana gitu, Ustaz? Ya waktu itu kakak-kakaknya ibu saya ya yang punya pesantren masing-masing gitu ya. Kakak punya pesantren, orang tua ibunya. Ibu saya punya pesantren ya. Terus kakak-kakaknya ibu saya punya pesantren masing-masing ya. Itu juga ada omongan yang dalam artian, ngapain Holly dipindah ke Jakarta gitu kan. Jakarta tuh kota yang begini, begitu, apa segala macem gitu kan. Katanya lebih kejam dari apa? Jakarta? Enggak tahu. Gimana? Iya, saya nggak asli juga Jakarta. Apa? Nggak asli Jakarta soalnya. Ya, saya malah ke Jawa Timur. Iya. Saya ke Ponorogo malah. Iya, dari Jakarta saya malah dilempar ke Ponorogo. Jadi gede di Jawa Timur. Iya. Ya maksudnya Jakarta yang kehidupannya yang banyak hal ya gitu kan. Orang-orang bisa melihat juga gitu ya. Nah, dari kakak-kakaknya ibu saya, ngapain Holly ke Jakarta gitu ya. Terus hati-hati begini-begini. Tapi ibu saya yakin insya Allah baik-baik aja dan Holly bisa sukses di Jakarta gitu ya. Jadi memang kuncinya emang di doa ibu. Gitu kan. Banyak orang emang bisa sukses di Jakarta gitu kan. Ibu saya tenang aja. Insya Allah itu Holly bisa sukses di Jakarta dan ketemu kan jalannya. Jadi memang betul saya bilang birrul walidain itu orang tua. Saya hanya karena keinginan yang utama itu ingin nyenengin ibu abah saya. Cita-cita ingin jadi public figure Islami, artis Islami itu ya ibu saya. Saya sebenarnya introvert, pemalu, pendiam juga. Itu seriously. TK, SD, SMP masih pendiam. SMA itu pun baru SMA kelas 2 waktu itu. Atau kelas 11 ya. Baru mencoba mendobrak diri saya untuk berani berbicara di panggung, MC, acara Isra Mi'raj. Maulid Nabi gitu kan, untuk menjadi extrovert. Karena saya berpikir ibu saya ingin jadi kan saya gitu, sesuai dengan harapannya, doanya yaitu public figure Islami. Ya udah, bismillah, saya merubah diri saya jadi dari introvert ke extrovert gitu kan. Karena jadi artis kan ketemu banyak orang ya. Saya juga nge-host gitu. Tadi kan ngomong apa? Dakwah. Oh, host. Oh, host. Iya, ngosin host gitu. Iya. Nge-hostin host. Karena saya juga nge-host gitu ya, saya host juga gitu ya. Jadi ini dia ya. Jadi memang semua karena doa ibu gitu kan. Contoh ya dengan perjuangan di Jakarta. Saya kalau di Kampung Bangil, insya Allah cukup. Dalam artian abah saya tuh manajer perusahaan farmasi Jepang, PT Meiji Indonesia. Jadi kalau pulang sekolah saya ngajak makan ke warung gitu kan. Dengan teman-teman saya tuh, saya bisa bayarin teman saya 1, 2 orang, 3 orang untuk makan sama-sama itu bisa. Di Jakarta saya harus mandiri. Harus menghemat uang saku, harus masak nasi sendiri untuk menghemat uang saku, harus jalan kaki, naik bis waktu itu Rp500, saya lebih milih jalan kaki pulang ke rumah. Siang-siang bulan Ramadan gini, saya milih jalan kaki, teman saya sampai, lu nggak kepanasan lo puasa-puasa? Ya gue pengen aja, padahal menghemat Rp500. 2004, 2005, 2006 waktu itu naik Kopaja Metro Mini itu Rp1.000. Kalau pakai baju seragam sekolah itu Rp500. Saya menghemat Rp500. Gorengan masih 1.000 dapat 3 waktu itu. Masih telepon telekomunikasi itu SMS Rp350, telepon itu lebih mahal waktu itu. Jadi perjuangan. Dan alhamdulillah ibu saya sampai nggak tega nangis-nangis gitu ya. Abah saya juga nganter awal ke Jakarta itu sebulan waktu itu. Damping saya sebulan terus pulang ke kampung ya, ke Bangil. Terus 2 minggu awal itu saya selalu nangis. Gitu kan. Terutama tiap maghrib. Terus ibu saya telepon. Emang cukup uangnya buat di Jakarta? Insya Allah Bu. Gitu kan. Apa-apa. Justru ini tantangan gimana menaklukkan ibu kota. Dengan uang saku yang saya nggak minta banyak dari orang tua. Waktu sehari 10.000. Gitu kan. Saya bilang cukup. Emang cukup 10.000? Saya bilang cukup. Padahal makan di warteg waktu satu kali makan itu 4.000. Nasi, sayur, sama gorengan atau telur itu 4.000. Kalau 3 kali minus 2.000. 12.000 kan? 12.000. Saya akhirnya harus belajar masak sendiri. Tidur sendiri. Jadi asal masalah lagu dangdut di situ ya? Dari kejadian itu. Gitu. Iya, sampai belajar nyambel tuh SMS ibu. Bu, gimana cara cabe sama tomat digoreng gitu ya. Kasih garam, gula, terus terasi gitu. Pertama nyambel kok pahit, saya nanya, Bu kok pahit? Kamu ngasih terasi segimana? Sejempol, kebanyakan gitu kan. Karena dikit aja, jadi bisa saya masak-masak sendiri itu ya. Karena menghemat.
Gitu kan. Itu luar biasa banget juga. Terus ketika ada kegiatan di luar tuh biasanya saya saku nasi, saya masak sendiri di rumah, nasi dibungkus kertas nasi itu, saya bawa. Di luar lauknya apa? Lauknya gorengan, beli 1.000 dapat 3. Jadi saya makan nasi putih sama gorengan. Gitu. Hemat banget ya. Menghemat ya, karena perjuangan. Iya. Gitu kan. Tapi ternyata dengan niat ingin membahagiakan orang tua, mau berusaha mewujudkan cita-cita orang tua, semua karena Allah ya. Bismillah gitu kan. Ternyata Allah mudahkan semua jalan. Audisi film Ketika Cinta Bertasbih 9.000 orang data RCT yang ada. Saya ibaratnya nggak kenal ordal, nggak ada. Orang dalam nggak ada tuh. Nggak kenal orang di TI, orang Cinemark saya waktu itu belum kenal. Gitu kan. Banyak artis yang ikut benar-benar juga ngantri gitu ya. Ya Allah mudahkan jalan, saya jadi peran utama. Diberi kesempatan oleh Allah jadi peran utama. Tapi sampai sekarang masih hobi masak? Iya, saya punya warung di Kalibata, ada ayam bakar di Kalibata? Duren, ya depan makam pahlawan, pojokan. Iya. Yang dekat orang jual duren-duren. Ya, sekaligus promosi, silakan datang ke warung saya. Warung apa? Pecel lele gitu? Resto Bangil namanya. Oh, Resto Bangil. Iya, ayam bakar sama kita lewat doang kayaknya itu. Iya. Belum mampir, ntar insya Allah mampir. Ya, Tapi maksudnya kalau di rumah misalnya sama istri gitu, yang masak Ustaz atau istrinya tetap? Saya pun suka masak. Oh, tetap Ustaz. Masak, saya masak gitu kan. Dan ayam bakar itu kan resepnya rahasia kan. Rahasia juga tuh, jadi harus saya sendiri yang masak. Oh, gitu. Masya Allah, subhanallah. Ya. Saat apa namanya kalau misalnya disuruh milih gitu, jadi ustadz kah, jadi apa namanya aktor kah, atau apa jadi sutradara? Ya semuanya saya suka. Semuanya? Ya, saya berangkat dari aktor religi yang Islami, karena tidak semua sinetron film saya ambil, kalau tidak Islami saya tolak, dan prinsip saya tidak mau beradakan pegangan tangan, pelukan, atau ciuman. Terus berikutnya, saya hanya milih film-film yang Islami, yang mendidik, itu 2 prinsip saya. Dan banyak tawaran yang saya tolak, itu kan, maupun nilai ratusan juta, maupun berapapun, peran utama, dan lain-lain. Saya tolak, kalau tidak Islami, tidak mendidik. Gitu kan. Itu ya. Yang terbaru juga ada, gitu kan, saya ditawarin sebuah film layar lebar. Itu disampaikan judulnya menggunakan kosakata bahasa Arab, gitu kan. Tapi saya negosiasi waktu itu kan. Oh, gitu kan. Terus harganya fee-nya berapa gitu kan. Disampaikan fee-nya saya minta nego naik sampai 90% di ACC. Terus disampaikan jadwalnya, saya kira kan judulnya ini kosakata bahasa Arab, film Islami juga gitu ya. Udah, saya datang aja. Dikirim scene yang dialog saya aja waktu itu kan, cameo kan, bintang tamu kan. Ada beberapa scene. Sampai lokasi udah pakai clip on, make up, baju saya yang dipilih oleh tim wardrobe, baju kesukaan saya. Udah tinggal take nih. Itu kan lampu udah nyala, kamera udah nyala ya. Terus saya dapat info ya dari orang terdekat saya bahwa kalau perlu sholat istikharah dulu, serius mau diambil film itu. Film itu tidak baik, polemik buat masyarakat, bisa kontroversi, dan nanti bahaya ke depannya gitu. Kalau perlu sholat istikharah dulu. Wah, gimana nih udah mau take sholat istikharah gitu ya. Terus saya berpikir iya ya gitu kan. Akhirnya disampaikan ya oleh orang terdekat saya bahwa itu film dari terusan film sebelumnya yang banyak kontroversi gitu kan, banyak dikritik masyarakat. Akhirnya saya sampaikan kepada casting manager dan sutradaranya bahwa saya secara profesional banyak kontrak yang harus saya jaga juga. Terus saya selama ini memang punya prinsip hati-hati banget dalam memilih peran ataupun film ataupun sinetron. Ya saya pulang. Saya bilang. Terus saya pulang saya. Terima kasih atas tawarannya, dan saya pulang gitu kan. Ibaratnya udah mau take gitu ya. Gitu kan. Saya pulang. Saya bilang ucapin makasih, saya minta maaf gitu ya, dalam artian ada banyak kontrak kerjasama yang harus saya jaga juga, gitu kan. Terutama nama baik saya. Nah, berarti seperti di ujung jurang tuh, udah mau jatuh, saya diselamatkan ya. Dapat info, advice, nasihat dari orang terdekat saya. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya ditolong, dipeluk, ya, istilahnya dirangkul, ya, ditarik tangan saya untuk tidak jatuh ke dalam
curang. Karena itu benar-benar menyelamatkan saya. Menyelamatkan nama baik saya, nama orang tua saya, nama ibu bapak saya, nama keluarga besar saya. Dan alhamdulillah gitu kan, untuk karir saya, masa depan saya, agar tetap baik-baik aja gitu kan, untuk kedepannya gitu kan. Alhamdulillah. Jadi tawaran-tawaran seperti itu ya banyak banget gitu kan. Sampai nilai ratusan juta dan segala macam, sinetron maupun film, iklan. Yang tidak baik ya saya tolak. Berarti di satu sisi ujian buat Ustadz juga kali ya? Ya betul, ujian gitu kan. Dan di tahun ini ada 5 film yang nawarin saya. Ditolak semua ya? Ya karena saya sampaikan gitu kan, ada film horor juga gitu kan, 2 dan 3 film lainnya. Saya bilang kirim dulu skenarionya, saya lihat dulu gitu kan. Meskipun ceritanya misalnya saya di situ jadi ustadz gitu kan, tapi saya bilang saya baca dulu semuanya. Adegan saya mungkin aman gitu ya, termasuk aman adegan saya. Tapi adegan yang lainnya, scene-scene lainnya, orang nonton nanti ini ada Holidin di film ini nonton karena fans film Ketika Cinta Bertasbih, tapi ternyata ada scene lain yang tidak sesuai syariat agama gimana gitu ya. Jujur memang saya berat menjaga amanah ini gitu kan, berat juga. Tapi ini udah trademark ya, udah amanah gitu kan ya. Al-imanu yazidu an hus, al-insanu makhluqun anisan, ya manusia tempatnya salah dan lupa atau dosa. Tapi gimana cara kita menjaga? Dulu saya ketika ada sutradara maupun produser yang saya tolak tawaran film maupun sinetronnya, itu kan, saya bilangnya begini, mohon maaf gitu kan, dosa saya udah banyak, saya bilang. Gitu kan. Jadi masa iya saya nambah dosa saya gitu kan untuk main film yang tidak baik atau tidak mendidik. Saya nanti kalau main di film yang tidak baik, dicontoh orang, saya juga dapat dosa jariah. Tuhan harapannya kan saya main di film baik tuh dapat amal jariah ya ketika menyampaikan yang baik-baik. Balau ani walau ayah, walaupun kata Nabi sampaikan walaupun 1 ayat kan. Di film Ketika Cinta Bertasbih banyak kebaikan. Alhamdulillah orang terinspirasi. Ada yang ngasih nama anaknya Azam gitu kan. Itu udah ribuan orang ya, di Malaysia, di Hong Kong dan macam-macam ya, gitu kan, di Brunei, di Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga saya ke Purwakarta ya, ada selesai acara nyamperin saya. Mas Holidi, saya kasih nama anak saya Muhammad Holidi Asalil Alam. Loh, nama saya persis nih sesuai dengan akte saya, dapat royalti dong saya. Royalti. Iya. Menginspirasi kan, Ketika Cinta Bertasbih, alhamdulillah. Ada yang juga jadi ingin kuliah di Mesir, ada yang perempuan belum pakai hijab sebelumnya nonton film Ketika Cinta Bertasbih jadi pakai hijab gitu kan, nonton sampai 2 kali 3 kali jadi pakai hijab yang lebih pantas juga, terus pakaiannya nggak mau ketat gitu ya. Itu juga wasilah hidayah ya dari film Ketika Cinta Bertasbih itu ada gitu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Terus berikutnya ada yang tetangga saya tuh ngasih nama anaknya tuh nama belakang saya Asadil Alam gitu, artinya macan alam ya. Karena tahu sebelum kamu jadi artis, pernah main ke rumahku, tas kamu tanpa sengaja, itu kan kebuka isinya Al-Quran sama sarung waktu itu. Saya waktu itu baru lulus SMA ya, banyak kegiatan gitu, terus mampir sholat duhur rumah beliau gitu. Lagi istirahat di rumah beliau, ya gitu. Jadi punya anak laki-laki juga, beliau dikasih nama, belakangnya nama saya Asadil Alam. Izin ke ibu abah saya, izin. Terus berikutnya, kan pedagang pecel lele di Kalibata tuh, termasuk juga beliau dagang pecel lele. Terus ngomong, seumur hidup gratis makan pecel lele di warung saya katanya. Dapat royalti. Iya. Ya, menarik sekali. Jadi sebenarnya ya lebih kepada inspirasi ya kalau misalnya mau mainnya. Mungkin kalau yang kuliah ke Mesir itu saya, Sat. Nah, saya jadi pengen kuliah ke Mesir, cuman nggak jadi karena tahun 2009 tuh rame ya. Udah ngomong sama ibu mau kuliah ke Mesir gitu kan gara-gara nonton film. Nggak jadi ya, ikut muqabalah cuman ya ada problem lah gitu. Nah, jadi dapat royalti juga kayaknya. Bener amal jariah tuh bener. Ustaz, mungkin terakhir kali Ustaz ya. Terakhir tadi saya lihat Ustaz juga berkecimpung di KNRP gitu, Palestina gitu. Kenapa milih itu Ustaz, dan kemudian sejak kapan sebenarnya bergabung di KNRP gitu? Ya kalau saya tentang kepalestinaan ya, dengan banyak lembaga juga ya, misalnya tentang Palestina itu kan, ini perjuangan kita ya, Ardul Mahsyar ya, tanah padang mahsyar ya, tanah di mana kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah gitu kan. Banyak ulama yang menafsirkan gitu kan ya, tentang padang mahsyar itu termasuk tanah Palestina gitu ya. Dan saya tentang kepalestinaan sendiri itu dimulai dari 2008, pulang dari Mesir,
sekitar beberapa minggu gitu diajak Ustadz Habibur Rahman Shirazi ke Hong Kong. Jadi ngisi acara pertama bukan di Indonesia tapi di Hong Kong. Gitu kan. Ngisi acara di Hong Kong dan tentang ke Palestina, galang dana buat Palestina. Depan ribuan orang. 2 sesi waktu itu, pagi, siang, terus siang sore. Karena saudara-saudara kita BMI di sana atau TKI, TKW ada yang libur pagi sampai siang, ada yang libur siang sampai sore. Galang dana buat Palestina. Dan dari situ terus sampai sekarang dan sampai kapanpun. 2019 saya bisa Jumat Sabtu Minggu keluar Pulau Jawa, ke Palembang, ke Pulau Bangka, ke Kalimantan. Itu bisa 10 titik dalam 3 hari. Galang dana buat Palestina. Senin saya di Jakarta, Selasa Rabu saya Jawa Timur, Jawa Tengah buat Palestina juga. Kamis di Jakarta gitu ya. Jumat Sabtu Minggu keluar Pulau Jawa lagi. Tentang Palestina. Dan saya rasakan tentang Palestina itu Masya Allah ya. Barakna haulahu di ayat yang di dalam Al-Quran itu berkah di sekelilingnya. Bahkan di sekelilingnya aja berkah, apalagi di pusatnya. Itu memang penuh keberkahan. Saya merasa ya Allah, namanya ujian kan. Maksudnya namanya hidup kan, selalu ada ujian gitu ya. Termasuk tentang banyak hal gitu ya. Tapi saya ngerasa selama ini dapat ujian itu selalu dapat pertolongan dari Allah. Saya merasa keyakinan saya juga karena kita berjuang dengan Palestina, berjuang untuk Palestina. Itu saya berjuang untuk Palestina. Karena kiblat pertama umat Islam, umat Muslim ya di Palestina. Dan yang perlu di-underline juga bahwa perjuangan untuk Palestina itu tidak menyalahi konstitusi di Indonesia kok. Gitu kan. Tidak menyalahi undang-undang dasar, tidak menyalahi pasal-pasal apapun. Bahwa kita juga mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi ini tolong disuarakan gitu ya kepada semuanya. Itu yang termasuk jamaah tadi ada anak-anak SMA ya, Ibu ya, gitu ada anak-anak siswa-siswi yang saya sampaikan gitu kan. Bahwa kita berjuang Palestina juga Indonesia juga standing with Palestina. Gitu. Stand with Palestina dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun. Ya. Jadi speak up aja tentang Palestina. Ya saya merasa tentang Palestina ya Allah ada aja memberikan pertolongan ketika saya ada ujian atau musibah. Ma'asobah musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi kecuali atas izin Allah. Itu ada aja. Dan alhamdulillah saya merasakan keberkahan betul tentang berjuang untuk Palestina. Selalu dapat pertolongan. Nggak pernah deadlock lah ibaratnya ketika ada masalah. Alhamdulillah. Keberkahan Palestina. Ya ja'allahu makhraja lah Ustaz ya. Ini kasih jalan keluar. Mungkin terakhir Ustaz, closing statement untuk Mitra JC terkait Palestina mungkin. Ya, closing saya tentang Palestina bahwa tentang kepalestinaan ini harus terus dilestarikan juga terhadap siapapun. Kita mulai dari keluarga, saudara, di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Karena ini perjuangan ya, perjuangan kita semua sebagai umat Islam dan ada sisi kemanusiaannya yang juga luar biasa tentang kepalestinaan ini gitu ya. Terus berikutnya kata Nabi kan ada hadisnya kan. Ya, ibaratnya untuk mencapai kesempurnaan iman mukmin itu, menjadi mukmin yang sempurna, itu harus merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya ketika ada musibah. Kan diibaratkan seperti satu tubuh atau satu pohon. Ya, ketika ada bagian lain yang sakit, ikut sakit juga. Misalnya tubuh kita nih, gigi sakit, kepala juga sakit kan. Nah, seperti itulah ya iman seorang mukmin gitu ya. Kita jauh nih Indonesia ke Palestina. Palestina saudara-saudara kita kelaparan ya, susah gitu kan. Kita ikut susah juga. Nah, itu kesempurnaan iman seorang mukmin tuh di situ. Ikut menyumbang ya, doa gitu ya. Terus apapun harta, itu juga kesempurnaan iman seorang mukmin. Gitu kan. Seperti satu pohon juga, rantingnya mau dipatahkan kan, bagian yang lainnya juga sakit kan. Akarnya dipotong juga, bagian lainnya juga sakit. Nah, itu kesempurnaan iman seorang mukmin. Saudara kita di Palestina lagi susah, lagi sedih, lagi kesusahan, kita ikut susah juga. Itu kesempurnaan seorang iman mukmin. Jadi tentang Palestina juga harus kita perjuangkan selamanya. Ya, itu dia Mitra JC closing statement dari Ustaz. Ya, dan tadi saya sampaikan juga ada ayat yang populer yang sering kita baca kan. Ya, bunyinya kullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha bi dzikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ya. Ini tentang kita berharap dimuliakan oleh Allah, jangan sampai dihinakan. Ya kan? Ya, kita harapannya pasti ingin dimuliakan oleh Allah. Di ayat ini underline-nya gitu kan. Istilahnya benang merahnya yaitu Allah punya kekuasaan untuk memuliakan, memberikan kekuasaan terhadap orang lain ya, dan mencabut kekuasaan terhadap orang lain, memuliakan terhadap orang lain
dan mencabut kekuasaan dari orang lain. Ya, istilahnya kita ingin dimulakan oleh Allah. Nah, tentang rezeki saya bilang salah satunya harus kita sumbangkan juga untuk Palestina. Karena insya Allah dengan nyumbang Palestina kita mendapatkan kemuliaan. Insya Allah kita terhindar dari kehinaan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita dihinakan oleh Allah, jangan sampai. Mudah-mudahan aib-aib kita ditutupi oleh Allah, ya. Oh, mastur bisitul jamil, gitu kan. Aib-aib kita ditutupi oleh Allah dengan keindahan, dengan kecantikan. Dan salah satunya juga dengan kepedulian kita terhadap Palestina. Insya Allah Allah akan muliakan kita selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, syukran kasiran. Ya, itu tadi Mitra JC terakhir dari kita, dan tadi pesan dari Ustaz Khalidi. Itu saat jazakumullah sangat jaza saat waktunya ini sudah melewati batas waktu Mitra JC ya. Nah, dan Mitra JC terus kita bergerak berjuang juga untuk Palestina, apapun yang bisa kita lakukan pokoknya kita lakukan gitu. Dan sungguh menginspirasi sekali Ustaz, jazakumullah. Mau apapun pekerjaannya, jangan lupa kita harus punya prinsip selama itu tidak keluar dari koridor syariat. Dan saya mohon pamit. Syukron. Alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.